Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Saya diminta oleh panitia untuk sharing mengenai rehabilitasi medik yang kami kerjakan untuk ruang isolasi IGD COVID-19 dalam pengalaman kami di Rumah Sakit Persahabatan. Berikut ini kurikulum vitae saya. Saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, lebih dikenal sebagai dokter spesialis rehabilitasi medik. Saya di Rumah Sakit Persahabatan sebagai Ketua Komite Medis serta Ketua KSM Rehabilitasi Medis. Saat ini saya bertugas sebagai staf medis di Rumah Sakit Persahabatan serta konsultan ICU IMCU di rehabilitasi konsultan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Sebagai pendahuluan, selama 2 tahun terakhir ini kita mendengar berulang-ulang didengung-dengungkan mengenai COVID-19, apa penyebabnya, dan apa yang menyebabkan pasien jadi dirawat. Pasien dengan COVID-19 masuk ke rumah sakit, masuk rawat inap, pasti karena suatu kegawatan. Kalau dia sampai masuk ke gawat darurat, paling sering karena keluhan akut respiratory distress syndrome atau kegawatan saluran nafas. Selain karena hal tersebut, pasien dengan COVID-19 mayoritas merupakan pasien dengan walking desaturasi. Meskipun kasus COVID saat ini sudah melandai, tapi tetap kita waspada karena pandemi belum usai. Reminding apa yang terjadi 2 tahun terakhir dengan naik turunnya kasus yang saat lagi puncak kita nyaris tak terkendali. Beberapa pasien datang dengan walking desaturasi, hal yang kita kenal dengan happy hypoxia. Dia datang dengan sepertinya tidak apa-apa, hanya mengeluh cepat capek, begitu diukur saturasinya sangat rendah, seringkali di bawah 94 atau di bawah 90% saturasi oksigennya. Pasien tersebut lama-kelamaan akan mengeluhkan yang memang menjadi suatu keluhan nyata pada hipoksia. Dia bisa sesak nafas, kesulitan bernafas, saturasinya turun, dia menjadi agitasi atau kita kenal sebagai cemas karena salah satu tanda oksigen turun, orang akan gelisah. Kemudian ada juga gangguan penyesuaian karena dia tahu apa yang terjadi dengan sakitnya. Proses penerimaan akan sakit berbeda untuk tiap orang. Coping mekanisme menerima breaking bad news bahwa dia terkena COVID-19 itu tidak mudah. Dan tidak semua orang langsung menuju suatu acceptance atau penerimaan menuju adaptasi. Beberapa melalui tahap-tahap dari mulai dia denial atau menolak sampai kemudian dia akan bergaining atau dia marah, bahkan dia depresi sampai kemudian dia menuju acceptance. Kalau proses ini dicapai, maka dia bisa mendapatkan adaptasi yang baik. Kalau tidak tercapai, gangguan penyesuaian akan terjadi dan maladaptif akan terjadi. Gangguan pencernaan sering mengikuti karena kita tahu reseptor S2 selain di respiratory ada juga di GI tract dan di vaskuler. Jadi semua itu bisa terjadi meskipun yang terjadi saat dia masuk ke gawat darurat karena itu adalah emergency untuk COVID-19 yang basically adalah respiratory, makanya intinya yang dilihat di awal adalah bagaimana gejala respiratory. Meskipun gejala lainnya yang terkait dengan seluruh multisistem yang biasa terlibat pada COVID-19 bisa juga terjadi hal lain, bisa terjadi dengan diare yang luar biasa sehingga pasien masuk dengan dehidrasi apabila keluhan lebih dominan di saluran cerna. Sistem respirasi fungsional ini sering kali saya ulas bahwa ini normalnya yang kita punya, normalnya yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana sistem saraf pusat mengontrol sistem pernafasan, tergantung supply dan demand. Saat oksigen diinginkan naik, dia akan suruh nafas. Akan tarik nafas yang dalam untuk mencukupi oksigen itu masuk. Saat CO2-nya tinggi, kemudian oksigennya rendah, dia akan gasping, tarik nafas, ritme nafasnya akan menjadi cepat untuk membuang CO2 dan memasukkan O2 yang lebih bersih. Apabila itu terganggu, kami kenal sebagai disfungsi respirasi, gangguan fungsi respirasi. Apabila sistem itu terjadi, pada COVID-19 yang terganti dominannya adalah masalah inspiratori. Ini mekanika pernafasan.
Sering kita memperhatikan bahwa saat kita bernafas, dada kembang, kempis. Saat inspirasi, tarik nafas, dada akan mengembang, iga akan melebar, diafragma turun ke bawah untuk melonggarkan volume paru-paru, untuk melonggarkan volume dinding dada. Akan tetapi saat jaringan itu terganggu karena infeksi, proses ini bisa terjadi. Pengembangan paru-paru tidak mudah lagi. Saat itu kita harus tetap mempertahankan yang kami kenal sebagai compliant atau isi dari volume si paru-paru itu sendiri. Karena apabila kita tidak pertahankan sejak awal, begitu proses penyembuhan itu terjadi, fibrosit adalah penambal nomor 1 untuk recovery jaringan yang mengakibatkan jaringan paru menjadi getas. Fibrosis akan terjadi dan menuju suatu kekakuan, bahkan beberapa 30% menuju ke interstitial lung disease setelah COVID-nya usai. Apa yang kami kerjakan dari bidang rehabilitasi medik terkait gangguan fungsional yang kita berikan tadi, yang kita kenali, respiratori yang terjadi, mana saja gangguan yang bisa kami identifikasi saat dia masuk gawat darurat. Pasien jelas saat masuk gawat darurat, emergensi nomor 1, sejawat akan melakukan pemeriksaan dan melakukan tata laksana terhadap penyakit primernya. Kalau memang dia ada hipertensi, kalau dia koagulasinya naik, kalau dia kemudian ada komorbid dengan diabetes, kemudian dia juga ada sesak nafas yang harus diatasi, pasti akan diatasi. Dari rehab apa yang bisa kita kerjakan? Semua jenis latihan kita belum bisa berikan pada pasien di dalam kondisi gelisah, kondisi agitasi, atau kondisi lemas. Yang kami bisa bantu di setting gawat darurat, tata laksana rehab adalah mengoptimalkan fungsi respirasi yang ada saat itu. Caranya yang termudah untuk tipe restriksi dengan disfungsi sistem inspirasi di IGD, intervensi awal yang kami kerjakan adalah memberikan positioning, lung recruitment. Kami melakukan pengaturan posisi untuk uptake oksigenasi yang lebih optimal. Masa tunggu di IGD tidak lama. Sebelum dia akan dipindahkan ke bangsal rawat, sekitar 6 jam dia menanti. Apabila dia bisa ditransfer, akan digeser ke ruang perawatan COVID. Bangsal tekanan negatif yang ada di dalam ruang perawatan, pasien akan digeser. Saat ini saat COVID sudah melandai, di kami disentralisasi di Pinere. Jadi di pusat infeksi untuk new emerging dan re-emerging disease kami, untuk menangani pasien-pasien dengan COVID-19 yang masih tersisa di kami, serta pasien dengan perawatan infeksi lainnya yang memang memerlukan perawatan khusus dan ruangan tekanan khusus, kami dikhususkan di ruangan tersebut. Intervensi ini kita kerjakan untuk memberikan lung recruitment yang lebih baik. Juga mengajarkan teknik relaksasi, meskipun itu mungkin mudah dibicarakan, tapi tidak mudah dalam penanganannya, karena pasien dalam kondisi hipoksia, agitasi, bahkan cemas. Cemas dia diisolasi, cemas bagaimana nasib dia ke depan, karena dia tahu pertarungan di dalam tubuhnya sudah mulai. Apabila dia kalah, dia sudah tahu sifat akhirnya nanti akan bagaimana. Apabila dia selamat, kemungkinan meninggalkan gejala sisa pasti ada. Teknik relaksasi yang kita kerjakan, tetap kita membuat mereka berusaha mengatur nafasnya. Jangan terlalu banyak bergerak. Istirahatkan otot-otot nafasnya. Mungkin kalau pegang gadget, kepalanya diistirahatkan supaya otot-otot di yang terungkus bagian atas tidak terlalu berat memegang kepala, sehingga bisa konsentrasi untuk digunakan untuk pernafasan di sisi dada. Konservasi energi, kalau dia memang bisa tetap ingin bergerak, untuk saat itu tolong hemat energi. Lakukan semua kegiatan di tempat tidur. Kalau bisa pakai pampers, istirahat dulu. Saat itu masih saat awal di mana awitan infeksi terjadi. Kita tidak tahu ke depannya itu progresnya ke arah mana. Karena COVID-19 memang tidak bisa terprediksi. Apa yang terkena ada juga bisa terkena di tempat lain dan setiap orang berbeda. Tidak tergantung komorbidnya, karena pola hidup yang tidak baik, orang-orang yang sering begadang itu sering sekali mendapatkan serangan COVID pada pasien dengan usia produktif. Ini prone yang kami kerjakan. Otomatis kami akan sesuaikan dengan kemampuan pasien. Kalau pasien tidak nyaman dengan prone, kami lakukan modifikasi prone. Jadi
posisinya seperti posisi miring mantap. Jadi kami ganjal setengah sisi tubuhnya sekitar 45 derajat sampai dengan 60 derajat semampu pasien senyaman dia menuju tengkurap. Jadi tidak miring langsung tapi miring ke arah tengkurap. Modifikasi dari prone sendiri agar dia nyaman, kemudian lehernya juga diposisikan. Biasanya di IGD hanya ada satu bantal. Jadi kami akan posisikan bantal itu di pinggul, kemudian jaket pasien atau baju yang dia bawa kami akan gulung untuk handaran mengganjal lehernya supaya posisi lehernya nyaman dan pernafasannya lebih enak. Kami tetap akan bimbing dulu bagaimana dia mengatur nafasnya. Posisi sudah nyaman didapati, baru dia akan nyaman dalam posisinya. Saturasi oksigennya tetap harus kita perhatikan. Berikut ini adalah jurnal tentang awake prone positioning. Jadi di sini dikatakan bahwa alveol akan berubah pada waktu ditengkurapkan. Besar alveol menjadi sama, sehingga kapasitas paru-paru untuk menampung udara jadi sama. Jadi kapasitas paru-paru untuk melakukan difusi, pertukaran antara CO2 dan O2 juga akan lebih baik, karena besarnya jadi sama, diameternya jadi lebih besar. Sehingga ini menunjukkan bahwa posisi tengkurap lebih bermanfaat untuk goal oksigenasi pada pasien awitan infeksi COVID-19. Ini teknik relaksasi. Kalau pasien bisa kerjakan senyaman mungkin. Kalau dia capek tiduran, miring, dia boleh bersandar. Bersandarnya juga bisa ke belakang, kan ada reclining bed, jadi dia bisa nyandar. Kalau ke depan, dia boleh peluk guling atau bantal. Rata-rata adanya bantal, atau kadang-kadang punya ransel atau tas, karena dia sedang baru aja masuk di ruang perawatan. Bisa dikerjakan. Ini teknik relaksasi yang diambil dari guideline WHO tentang COVID, yang pada pasien yang sedang tidak tiduran, yang jelas sedang dalam aktivitas sehari-hari, apa yang bisa dia kerjakan, dia intinya adalah bersandar mengefisiensi dari kerja otot pectoralis atau otot dada depan, bersandar ke depan, bersandar ke belakang. Seperti orang kalau di minimarket dia bersandar di troli, jadi dia menghemat kerja otot dari sisi dada bagian depannya. Monitoring ini kalau pasien ada, memiliki sendiri, boleh dikerjakan. Kalau pasien mampu untuk mengenali warna di saat di tengah-tengah sesaknya, ini mirip dengan skala penapisan untuk nyeri. Kalau dia memang ada nyeri, karena beberapa pasien dengan COVID-19 gangguan pernafasan juga disertai dengan nyeri pinggang. Kalau dia dulunya ada riwayat nyeri pinggang, seringnya kambuh. Karena memang diafragma titik untuk menempelnya atau insersinya itu di daerah pinggang. Sehingga kalau itu terganggu atau dia lelah, nyeri pinggang bisa bangkit. Pasien bisa ditanyakan tentang skala Borg. Ada skala yang lain, yaitu skala untuk modified MMRC scale, tapi yang lebih mudah untuk dilihat dengan skala warna sesuai dengan mirip dengan skala nyeri. Kita bisa infokan makin ke arah merah Bapak atau Ibu makin sesak. Bisa ditunjuk kira-kira posisinya di mana. Kalau dia bisa kooperatif, kalau belum kita juga tidak memaksa. Kita lihat bagaimana perkembangan dari hari ke hari. Di IGD ada saturasi oksigen, kita bisa gunakan pulse oximetry atau finger yang dijepit di jari untuk melihat kondisi oksigen saat dia datang dan setelah kita berikan perlakuan. Sebagai penutup, COVID-19 itu merupakan role model untuk penerapan tata laksana tim multidisiplin. Tidak ada yang lebih superior. Kita bisa karena kita bekerja sama. Great teamwork make the dream work. Jadi benar-benar mimpi tercapai kalau tim bekerja dengan sangat baik. Rehabilitasi medis dari timnya kami bisa membantu DPJP yang utama dan tim multidisiplin untuk mengoptimalkan fungsi respirasi. Yang kami kerjakan, positioning. Prone positioning untuk lung recruitment. Lain lagi untuk merelaksasikan pasien. Kita bisa berikan teknik relaksasi ataupun teknik konservasi energi. Kita sesuaikan dengan daya tangkap pasien, dengan kemauan, dengan kemungkinan dan kondisi saat itu. Kemudian kemampuan pasien untuk melakukan posisi lung recruitment ini juga menentukan prognosis fungsionalnya. Apabila dia mampu melakukan minimal 2 jam dalam setiap periode. Dia mau kerjakan pagi, siang, dan sore, 2 jam setiap periode, itu luar biasa. Karena yang dicari adalah istiqomahnya, betul-betul rutinnya. Karena kita butuh men-stretching secara berkala jaringan paru. Karena rebound setelah stretching itu akan muncul kalau kita tidak stretching secara continuous atau berkala dalam waktu yang sama dan terjadwal.
Ini harus diinformasikan karena keberhasilan program rehab tergantung dari ketaatan pasien, komplain dari pasien. Kalau pasien tidak taat, dia juga yang dirugikan, dan itu yang harus kita informasikan sejak awal. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.